anorganik itu bagaimana dan seperti apa. Karena Dr. Suwanto udah masuk, jadi kita mulai aja. Nah, jadi teman-teman, ini kita sebelum mulai kita akan berbicara tentang Mercy Partnership Award. Jadi selamat datang, selamat mengikuti, terutama bagi yang baru join bersama kita. Nanti baru kita kenalannya ya. Oke, jadi Mercy Partnership Award ini dasarnya adalah bagaimana kita menjadi seorang leader yang konsisten. Leader yang konsisten itu adalah cikal bakal terbentuknya sebuah tim yang solid, kemudian bisa berkembang dan terus bertumbuh. Yang menjadi tantangan bagi setiap tim itu adalah bagaimana menciptakan habit atau kebiasaan konsisten. Jadi kalau Limbra berbicara tentang work habit, kebiasaan kerja, konsistensi ini adalah bagian dari work habit yang merupakan unsur nomor 2 yang menentukan keberhasilan pengembangan sebuah tim, termasuk keberhasilan seorang top agent. Nah, kita udah berbicara sebelumnya tentang Mercy Partnership Award ini, di mana itu berlaku untuk ABP atau BP secara direct team. Jadi ABP, agent-agentnya termasuk penjualan pribadinya itu yang dihitung. Penjualan pribadi maksimal 40% seperti ketentuan company. Kemudian yang kedua adalah BP. BP yang dilihat itu adalah direct team tanpa ABP. Nah, jadi jelas bahwa sekarang sistem kita adalah bagaimana membangun direct team yang baik dan benar sehingga kita semuanya bisa menuju tim yang solid tercapai dengan baik. Nah, minimal FYP 75 juta per bulan. Kalau rekan-rekan hitung, berarti setahun dikali 12 itu adalah 900 juta per tahun. Angka 900 juta per tahun bagi seorang ABP adalah untuk minimal bisa promosi. Sementara bagi seorang BP itu adalah syarat minimal agar dia bisa maintain kontrak maintenance-nya. Minimal 6 AA per bulan itu adalah syarat supaya minimal seorang ABP bisa promosi ke BP dan seorang BP bisa maintain posisinya. Nah, itu sebabnya kita membuatkan Mercy Partnership Award ini itu dari hadiah hasil satu tahun. Nah, ini konsepnya adalah konsep dari Q Summit. Mungkin banyak yang berpikir, alah 5 juta per tahun. Sebulan cuma 400-an ribu aja. Ngapain kau kejar konten-konten? Tapi saya ingin katakan kepada teman-teman semua bahwa segala-galanya. Kadangkala kita perlu namanya prestis atau kebanggaan. Kita perlu namanya prestasi. Jadi prestasi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya adalah bulan ini saya capai FYAP 75 juta per bulan dan saya minimal mencetak 6 AA. Itu artinya Anda memenangkan satu kali untuk menaklukkan diri Anda sendiri. Artinya Anda punya ambisi, punya gairah, memiliki target seperti ini. Jadi target 75 juta dan 6 AA per bulan ini sebenarnya adalah target minimal sehingga kita memang belum membangun bisnis.
Yang namanya membangun bisnis itu adalah syarat minimal itu ada. Kalau orang membuka bisnis, maka dia ada modal minimum. Nah, jadi modal minimum untuk pengembangan sebuah agensi itu adalah minimal FYAP 75 juta per bulan, minimal 6 AA per bulan. Maka inilah kesempatan bagi Anda untuk menaklukkan konflik batin yang ada dalam diri Anda. Kenapa? Karena setiap dari diri kita sebenarnya bisa menjadi seorang pemenang. Lebih baik kita dihargai karena kita berusaha dengan susah payah, karena kita tahu bahwa kita melakukan kerja keras dan jerih payah secara konsisten, daripada kita tahu bahwa itu cuma angin surga sekali-kali saja. Jadi saya ingin teman-teman semua, seluruh leader yang ada di Mercy Award ini, kalau Anda bisa mencapai Mercy Partnership Award ini, itu tandanya pasti 100% garansi tim akan berkembang. Tetapi kalau Anda belum memenangkan Mercy Partnership Award ini, boleh dikatakan bahwa Anda baru on the track dalam proses saja. Tetapi untuk membangun jauh. Hari ini kita berbicara belak-belakan adalah tujuannya kita ingin pengembangan bisnis yang baik dan benar. Memang apa nilainya sebuah sertifikat? Apa nilainya cuma makan? Apa nilainya cuma 5 juta saja? Tetapi yang terjadi adalah kebanggaan dalam diri, kemudian citra diri, kemudian keyakinan diri, itu yang paling penting dan menentukan. Saya nggak panjang lebar cerita tentang ini, tapi saya akan bahas tentang unorganic business expansion. Jadi dengan pengalaman saya sudah 13 tahun di dunia asuransi, di mana saya sering ketemu dengan lainnya, maka saya mengambil satu pelajaran yang sangat penting sekali, di mana bahwa dalam pengembangan bisnis ini sebenarnya ada 2 jalur yang bisa kita ambil. Jadi untuk pengembangan bisnis ini ada 2 jalur yang bisa kita ambil. Yang pertama itu namanya organik. Organik itu artinya tumbuh karena perawatan kita padi atau menanam sebuah pohon, maka pada saat pembentukannya itu adalah yang paling utama adalah dari akarnya. Kemudian kita perlu merawatnya hari demi hari sehingga pohon ini bisa bertumbuh dan memberikan hasil bagi kita. Tidak semua yang kita tanam itu akan menghasilkan untuk diri kita. Jadi teman-teman, kalau memilih sistem organik bagus, tetapi sistem organik itu butuh waktu yang lebih lama dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Sementara sistem organik itu akan memudahkan kita dan orang-orang yang kita rekrut untuk mengikuti sistem yang sudah ada. Selanjutnya, itu kita akan lebih mudah mencapai target, di mana target itu bisa kita prediksikan dan bisa kita simulasikan untuk jangka panjang. Nah, lalu apa bedanya dengan anorganik? Anorganik itu artinya kita tidak tanam sendiri, kita tidak merawat dia sendiri. Maka yang terjadi adalah akan lebih cepat, tetapi
tingkat ketidakpastiannya juga lebih tinggi. Yang kedua, akan lebih banyak kesulitan untuk mengarahkan mereka mengikuti sistem tempat yang lama. Yang ketiga, untuk mencapai target dari mereka ini, kita susah memprediksinya. Kenapa? Karena kita baru mulai benar-benar berkenalan dengan mereka dan mengetahui bagaimana cara mereka mengelola diri sendiri, mengelola waktunya, termasuk bagaimana dia berhubungan dan mengelola timnya. Nah, jadi apakah Anda akan memakai sistem organik atau apakah Anda akan memakai sistem anorganik? Itu terserah pada keputusan teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman mengambil keputusan, saya mau organik sambil anorganik, boleh enggak? Tentu saja boleh, tetapi butuh usaha lebih keras, butuh investasi waktu lebih banyak, karena kita mau menjalankan dua sistem dalam waktu sekaligus. Kita ingin kembangkan dengan cara nanam sendiri, kemudian dengan cara memetik dari kebun sebelah. Jadi untuk ini teman-teman perlu tentukan, saya sebenarnya lebih cocok di organik atau saya kepingin coba-coba kombinasi dengan anorganik, atau saya mau pure dengan anorganik. Sama-sama ada persentase keberhasilannya. Nanti mungkin saya bisa berikan contoh-contoh nama-nama besar orang yang ada di dunia asuransi saat ini, di mana dulunya mereka sistemnya organik, tetapi sekarang mereka memakai sistem anorganik untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, jadi ini perkenalan kita bahwa ada dua jenis untuk pengembangan bisnis, organik lebih lambat, anorganik lebih cepat. Organik itu lebih mudah untuk ikuti arahan sistem kita yang sudah terbentuk. Anorganik itu lebih susah. Organik itu lebih predictable, lebih dapat diprediksi, diramalkan ketimbang anorganik. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita perlu expand our business? Nah, tadi kita berbicara bahwa Mercy Partnership Award ini adalah ditujukan bagi cabang-cabang atau leader-leader di mana mereka memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu kita buat dasarnya itu adalah FYAP 75 juta, AA 6. Supaya apa? Supaya kita siap benar-benar untuk expand bisnis kita. Nah, satu, untuk organik itu harusnya adalah directly, step by step. Artinya, begitu kita join sebagai seorang agen asuransi, bila kita mengerti tentang sistem, bila kita mengerti bahwa hari ini saya membangun partnership dengan perusahaan asuransi, bahwa hari ini saya bermitra dengan Sekislat, bahwa hari ini saya bergabung di Mercy Agency, maka orientasi dari kita bukanlah hanya semata mencari income, tetapi orientasi kita yang benar itu adalah membangun bisnis mulai langsung step by step, selangkah demi satu langkah. Karena mencari income dengan membangun bisnis itu akan berbeda. Ada orang yang gaji 10 juta, tapi demi memudahkan bisnisnya, dia berani gaji orang 3 juta, di mana dia hanya punya 7 juta. Tetapi ada orang yang punya income 100 juta, untuk gaji orang 3 juta saja, dia masih harus pikir panjang. Jadi teman-teman perlu mulai berpikir tentang apa itu konsep bisnis, apa itu membangun bisnis. Karena kalau kita memutuskan untuk membangun bisnis, point of view kita, vision kita ke depan, keberanian kita,
gairah kita, semangat kita, kemudian daya juang kita, konsistensi kita, bangkit dari keterpurukan, itu akan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak membangun bisnis. Yang kedua, untuk anorganik, sangat disarankan after size of business is big enough and running system is stable. Apa artinya? Artinya kalau bisnis kita itu kita rasa sudah cukup, oke. Atau bisnis kita ini sudah lumayan besar dan kita merasa bahwa kalau mau lebih cepat lagi untuk accelerate, untuk mempercepat bisnis kita, maka saat itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk mencoba sistem anorganik dengan merekrut orang-orang dari luar. Tetapi pada saat itu kita mesti memastikan bahwa running system is stable. Artinya apa? Artinya sistem yang ada di tim kita itu sudah mulai berlangsung lebih stabil. Lebih stabilnya itu tadi kita definisikan adalah saya kira-kira sudah memiliki omset yang stabil per bulan kira-kira 75 juta. Nah, jadi kalau running sistemnya itu lebih stabil, maka perhatian kita itu tidak terpecah belah. Kita boleh memiliki impian yang besar, kita boleh punya keberanian lebih dibandingkan dengan orang lain, tapi kita juga perlu prinsip kehati-hatian dalam mengembangkan bisnis kita. Nah, itu sebabnya sangat disarankan bahwa untuk anorganik ini boleh dilakukan apabila size bisnis kita itu sudah cukup besar, kemudian running sistemnya itu lebih stabil. Kecuali Anda punya leader yang sanggup mensupport Anda, membantu Anda. Sehingga ketika seorang agent baru bergabung pun, agent ini sadar bahwa sekarang dia lagi membangun bisnis. Dan agent ini bisa memperkenalkan kepada Anda, ada saudara saya yang bagus. Tapi karena saya melihat bahwa bisnis program yang ada di Secus Lab, sistemnya itu bagus sekali, supportnya bagus sekali, ada namanya validasi tahunan, ada namanya lifetime non-validasi, itu bisa diwariskan, bisa digantikan, ada royalty bonus di mana tidak ada company lain. Lalu agent ini ngerti, benar-benar paham, agent ini dia kepingin mau mengembangkan bisnisnya, lalu dia memperkenalkan kepada Anda. Ini loh, saya punya saudara gini dan gini. Gimana kalau kita rekrut dia? Nah, ini lain lagi persoalannya. Jadi teman-teman, apakah Anda akan memilih sistem organik atau anorganik? Sebenarnya tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan sosialisasi dan bagaimana orang-orang di bawah itu mempercayai diri kita. Kalau hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan, kita masih di level 1, di mana leadership by position only, maka pasti dijamin kita tidak akan ada memiliki agent seperti itu. Bersyukur kalau kita sudah masuk ke leadership kepemimpinan nomor 2, yaitu leadership by permission, di mana kita sudah membina hubungan yang lebih baik dengan tim kita, di mana orang-orang yang menjadi follower kita, mereka memberikan akses atau memberikan izin kepada kita untuk bersama-sama menumbuhkan bisnis. Nah, jadi mulai di level kedua ini sebenarnya barulah kita bisa mencoba-coba untuk memulai sistem anorganik. Kalau di level kepemimpinan ketiga, itu sebenarnya running sistemnya pasti sudah stabil. Jadi teman-teman lihat kembali, saya ini di posisi leadership nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau malah Anda sudah nomor 4 dan nomor 5. Supaya Anda bisa belajar bahwa untuk expand bisnis perlu namanya skill leadership.
perlu namanya kepemimpinan. Dan perlu ada orang-orang yang bersedia menerima kepemimpinan Anda. Sama seperti ketika seorang pemain sepak bola, sebenarnya pemain sepak bola ini sangat profesional sekali, tetapi dia mempercayakan profesionalnya itu kepada coachnya, di mana coachnya itu mungkin belum pernah memenangkan pertandingan hebat. Tetapi dia percaya kepada coachnya bahwa coach ini bisa memimpin dia, bisa membina dia, bisa manage dia, sehingga dia bisa menjadi jauh lebih besar, sehingga dia bisa menjadi bintang hebat. Nah, itu sebenarnya ada level kepemimpinan kedua yang kita butuhkan untuk mengembangkan anorganik. Nah, yang ketiga adalah what before anorganic expansion. Apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan ekspansi pertumbuhan bisnis secara anorganik? Satu, kita mesti memiliki praktis. Praktis itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita dalam merekrut. Jadi sudah ada budaya dalam diri kita, dalam tim kita untuk merekrut. Nah, kalau belum ada budaya untuk merekrut, maka sekaranglah kita belajar bagaimana menumbuhkan solid recruiting practice. Praktek perekrutan yang terstruktur, di mana begitu orang join di bisnis kita, mereka tahu bahwa arah dari bisnis kita itu bukan hanya menjual, tetapi poin utamanya kalau mau menjadi besar justru di recruiting. Jadi setiap anggota tim kita sadar bahwa untuk menjadi besar di bisnis ini, cara yang untuk long term itu sebenarnya adalah melalui recruiting. Cara untuk short term itu adalah melalui penjualan pribadi. Nah, jadi ini penting sekali supaya teman-teman punya arah guidance pertama bahwa apapun ekspansi bisnisnya, maka yang pertama adalah mesti ada praktek recruiting di tim Anda. Jadi kalau praktek recruitingnya sendiri belum begitu jalan, setahun saja untuk rekrut 1, 2, 3 orang saja juga susah. Demi kontes baru pasang nama sini untuk memenangkan secara recruiting, maka itu belum saatnya Anda melakukan anorganic expansion. Yang kedua adalah high retention of successful agent. Jadi kalau di tim kita itu memiliki agent rata-rata yang berhasil, agent yang puas, dan mereka mau tetap bergabung di tempat kita, dan ternyata mereka memiliki tingkat retensi yang tinggi. Tingkat retensi yang tinggi itu artinya mereka merasa aman di tempat kita, mereka tidak asik memikirkan untuk pindah. Atau misalnya tahun ini saya rekrut 10, yang jadi cuma 4, ternyata 2 pindah. Kalau 2 pindah berarti dari 4 itu kita punya tingkat retensi hanya 50%. Jadi semakin tinggi tingkat retensi seorang agen bertahan di tim kita, maka akan semakin memudahkan kita untuk menjalankan sistem anorganik. Karena itu artinya sistem mulai jalan. Nah, kita memperkenalkan konsep edifikasi. Sebenarnya konsep edifikasi di sini ini berpengaruh kepada high retention of successful agent. Nah, selanjutnya adalah good vision in business. Kalau kita benar-benar mau membangun bisnis, tetapi kita tidak memiliki visi yang baik ke depan, malah untuk buat target saja kita susah. Setiap bulan harus diomelin baru mau buat target. Setiap bulan tidak ada kesadaran diri sendiri untuk membuat target berapa yang ingin saya capai untuk tim saya. 3 tahun ke depan tim saya mau seperti apa? 5 tahun ke depan mau berapa besar?
10 tahun kemudian mau menjadi apa, kita bila tidak memiliki ini, jangan bicara tentang unorganic expansion. Miliki good vision dulu. Kenapa? Orang mau ikut kita kalau kita punya visi yang baik ke depan. Kalau kita baca sejarah Jack Ma, orang guru bahasa Inggris, ketika pertama memperkenalkan konsep internet kepada teman-temannya dan dia menjual konsepnya, itu banyak ditolak sampai akhirnya dia berhasil menemukan orang-orang yang percaya kepada dia. Kenapa orang-orang itu percaya kepada dia? Karena dia punya good vision in business. Kalau hari itu dia tidak punya good finish in business, bagaimana dia meyakinkan orang-orang untuk percaya, meyakini, dan akhirnya bersedia untuk mengembangkan bisnisnya bersama dengan Jack Ma. Hari ini teman-teman, kita gak perlu seperti Jack Ma yang mengajak orang mengeluarkan uang dan sebagainya. Konsep bisnis kita sudah sangat jelas. Tinggal kita lihat kembali, kita pelajari kembali, kita pahami kembali, dan setelah itu kita eksekusi. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu apa yang menjadi visi kita ke depannya. 5 tahun seperti apa? Nah, itu penting sekali bagi kita supaya kita bisa melakukan unorganic expansion ini. Yang keempat itu adalah open to a business chance. Kita terbuka untuk sebuah perubahan bisnis. Konsep bisnis itu terus berubah. Zaman dulu orang merasa kalau saya pergi ke toko melihat-lihat ke wah itu alangkah bagusnya. Tetapi ternyata dunia itu bisa berubah. Sama seperti keadaan sekarang ini, di mana zamannya dulu kita selalu online, sekarang ini karena keterbatasan kita lebih banyak offline. Jadi ketika kita menghadapi ada perubahan, bagaimana supaya lebih baik, maka kita harus bersikap terbuka dan siap menerima perubahan. Kalau menurut kita perubahan itu baik untuk tim. Ingat, perubahan itu baik untuk tim. Tapi jangan sekali-kali kita ngotot bahwa perubahan itu harus baik untuk diri saya dulu. Kalau kita cuma ngotot bahwa perubahan itu hanya baik untuk diri saya dan kita menghambat diri kita untuk baik untuk tim, itu artinya kita belum sampai pada tahap open to a business change. Kita tahu bahwa bagus, ini lebih bagus, tapi saya rugi. Lalu kita tidak mau berubah. Nah, itu artinya kita belum siap. Kita belum ready untuk menjalankan unorganic expansion ini. Yang kelima itu adalah dare to sell the dream. Berani menjual impian. Saya belum punya mobil BMW. Tapi saya bisa meyakinkan orang bahwa kalau you join di bisnis ini, you pasti bisa beli mobil BMW dengan uang kamu sendiri, dengan penghasilan kamu sendiri, walaupun saya sendiri belum punya mobil BMW. Itu artinya kita berani menjual impian kita, karena kita tahu sistemnya itu bisa mengantarkan kita seperti apa. Walaupun hari ini saya belum capai, tapi saya melihat ada orang-orang yang sudah terbukti, yang sudah teruji, di mana mereka sudah capai. Maka saya memberanikan diri saya untuk menjual impian ini. Nah, kalau kita di bisnis, kita tidak berani menjual impian, maka kita tidak akan menjadi besar. Anda pernah melihat bahwa ada bos-bos yang jadi konglomerat yang suksesnya luar biasa, itu asalnya dari mana? Asalnya hanya karena mereka berani menjual impian mereka. Lalu mereka ketemu ada orang-orang yang berani investasi untuk dia. Sama saat ini,
kita berani menjual impian kita sehingga ada orang-orang yang kita rekrut ini mereka percaya, mereka yakin bahwa ya benar dengan ikuti ini, dengan bukti seperti ini maka akan menjadi ini. Jadi teman-teman, ini adalah poin nomor 5 menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa expand bisnis secara anorganik. Bayangkan kalau kita tidak berani menjual impian kita, bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang-orang bergabung percaya kepada kita. Orang akan merasa bahwa apa yang kamu sampaikan, kamu saja ragu-ragu, kamu saja kayaknya gak percaya diri. Waktu kamu nyampaikan aja saya tanya, kamu rasanya gitu. Bagaimana mungkin orang mempercaya kepada Anda? So teman-teman, belajarlah berani menjual impian Anda. Yang keenam adalah Anda memiliki high patience and perseverance. Artinya harus punya kesabaran yang tinggi. Kenapa perlu punya kesabaran yang tinggi? Karena hari ini kita mau tumbuh secara anorganik. Secara organik saja Anda butuh sabar dari awal, bina secara perlahan. Apalagi Anda saat ini mau jalankan secara anorganik. Itu perlu high patience and perseverance, artinya perlu kegigihan ekstra. Oke. Nah, apa sih company support for anorganic? Nah, apa sih dukungan dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk merekrut orang-orang yang dari luar bukan growth secara organik? Nah, teman-teman, jadi saat ini yang diterapkan di sistem dunia asuransi itu ada 2. Itu namanya founders model, itu dijalankan oleh agensi. Yang kedua itu namanya managers model, itu dijalankan oleh company. Nah, apa beda founders model dengan manager models? Nah, saya kasih contoh. Ada perusahaan asuransi itu mau berkembang, maka mereka akan mencari founder-founder. Founder-founder itu mereka dapatkan dari mana? Dari merekrut misalnya dari company A. Dia tahu bahwa di company A ini ada leader yang hebat. Maka dia akan merekrut leader ini di mana dia jadikan sebagai founders, kemudian dia berikan sejumlah uang. Katakanlah misalnya dia berikan 100M atau 200M untuk pengembangan orang-orang yang akhirnya direkrut oleh founders ini. Jadi ini murni dijalankan oleh satu orang atau beberapa orang dari agensi. Jadi mereka itu bisa saja mereka diincar oleh sebuah company, lalu company ini bekerja sama dengan beberapa orang ini sehingga mereka pindah ke company dan diberikan sejumlah uang besar sesuai dengan kontrak mereka. Nah, yang kedua itu namanya management, dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi sekarang ini masih ada model ini seperti yang ada di AXA. Jadi mereka itu ada namanya recruiting head officer. Jadi recruiting head officer itu mereka itu adalah seperti hunter. Mereka itu mengambil orang-orang untuk ditempatkan di company, tapi tidak jalankan dengan sistem agensi. Jadi perusahaan yang langsung melibatkan diri untuk merekrut. Nah, itu namanya managers model. Nah, jadi sekarang yang ingin kita bahas itu adalah founders model, sehingga kita tahu nanti apa yang menjadi keunggulan dari sistem yang lagi dilakukan oleh Sekislat. Oke. Jadi founders model itu ada 2, satu based on target. Nah, satu didasarkan pada target. Nah, yang didasarkan pada target ini adalah company misalnya tadi saya jelaskan, dia berikan target 100 miliar untuk kelompok founder ini. Maka pokoknya perusahaan akan strict pada target 100 miliar ini. Jadi target 100 miliar ini kalau sudah terpakai misalnya 70 miliar misalnya, maka sisa 30 miliar saja. Lalu kemudian misalnya dia udah pakai 90 miliar, maka akan sisa
10 miliar saja. Bagaimana kalau dia udah capai 100 miliar, maka akan dilihat realisasi nyata dari 100 miliar itu. Contoh, ada saya merekrut satu orang dari luar. Saya dapat budget 100 miliar. Orang ini baru bergabung 3 bulan, dia ambil target misalnya 3 miliar. Berarti sisa saya itu adalah 97 miliar. 3 miliar ini dia capai 3 bulan, kita menilai bahwa kayaknya orang ini gak ada minatnya sama sekali. Orang ini kayaknya kurang, kayaknya saya salah merekrut. Lalu kita bilang kepada company, saya mau tiada orang ini, lalu saya mau kembali lagi ambil jatah saya 3 miliar dari 100 miliar, maka company tidak akan izinkan. Kenapa? Karena bisa saja kontraknya 1 tahun atau 2 tahun, 3 bulan dia gak capai, 6 bulan dia gak capai, 11 bulan gak capai, tapi astaga naga di bulan ke-12 dia bisa capai, benar nggak? Nah, itu namanya strict on target, ya. Yang kedua itu adalah much upfront money. Much upfront money itu artinya mereka berani keluarkan uang di depan lebih banyak. Jadi contoh, orang ini dia adalah leader di company A. Kita mau rekrut dia ke company kita. Orang itu akan tanya, kalau pindah ke company kamu, maka uang saya, komisi saya, overriding saya, bonus saya yang ada di company lama kan otomatis hilang. Lu berani bayar saya berapa di muka? Nah, uang muka di depan untuk ini, model ini biasanya lebih banyak, ya. Oke, yang ketiga adalah dia dibatasi oleh targetnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau dia ambil 100 miliar, maka targetnya itu 100 miliar gak bisa capai, itu akan dievaluasi. Yang keempat adalah biasanya akan diberikan extra money untuk developing. Jadi misalnya dia ambil kontrak 100 miliar, kemudian diberikan uang 100 miliar di awal untuk pengembangan, dan ternyata dia capai 100 miliar. Company mungkin akan berikan misalnya 5%. 5% itu berarti 5 miliar. Untuk kelompok funders itu membuat misalnya kontes atau membuat hal-hal lainnya, atau untuk biaya perjalanan, untuk biaya entertain mereka dalam merekrut sehingga sistemnya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada extra money for developing. Nah, usually financing for all level. Jadi kalau yang based on target ini mereka gila-gilaan. Gila-gilaan artinya gini, dia misalnya company itu punya 3 level. Level agent, level manager, level director. Maka agent boleh ambil target, manager boleh ambil target, director boleh ambil target, dan itu tidak dibatasi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka itu kelihatan lebih cepat mencapai targetnya. Kelihatan lebih cepat mencapai targetnya. Tetapi banyak orang menyalahgunakan sistem ini, di mana satu orang yang pindah, dia susun entah istri, entah abang, entah adik, entah siapa ke bawah-bawah untuk ambil seluruh level financingnya. Setelah dia ambil seluruh level financingnya, dia hitung-hitung. Di bulan ke-8, ke-9, ke-11, ke-12, belum capai target. Dia akan gila-gilaan merusak pasar. Itu makanya mungkin teman-teman di lapangan ada yang ketemu, gila ya orang itu kok bisa kasih asuransi gratis kepada orang lain. Nah, itu karena mereka ada financing for all levels. Nah, kemudian ini akan menjadi kemudahan bagi mereka untuk deal atau negosiasi dalam pengembangan bisnis mereka. Dan kedua itu adalah based on performance, berdasarkan pada performance masing-masing. Jadi ini lebih fleksibel di targetnya. Kemudian uang upfront money itu ada, uang sign on di depan itu ada, tetapi lebih terbatas. Oke, kemudian ada lebih banyak uang yang akan diinvestasikan oleh perusahaan untuk performance. Jadi misalnya dia capai lebih dari target, dia ambil target misalnya 3 miliar,
dia capai lebih dari 3 miliar, maka akan diberikan lebih besar untuk performance kelebihan daripada target yang dia capai. Yang keempat adalah usually no extra money for developing. Biasanya itu perusahaan yang ambil, jadi kontesnya dari perusahaan, semua dari perusahaan, maka tidak ada diberikan namanya uang ekstra untuk pengembangan yang seperti contoh di atas diberikan 55% kalau capai target. Di sistem performance ini tidak ada. Kemudian financing for certain level. Jadi proses financingnya memberikan uang bridging performance bonus kepada level-level itu terbatas. Kayak di Sekvislab itu maksimal 2 level, tidak boleh lebih dari 2 level. Jadi kalau dia ambil targetnya BP, maka boleh BP sama ABP aja 2 level. Jadi dia tidak boleh lebih dari 2 level di tempat kita Sekvis. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk based on performance ini, kita memang butuh usaha lebih keras. Kita butuh waktu lebih banyak untuk negosiasi dengan orang lain karena lebih sedikit uang muka. Nah, akibatnya adalah bahwa kelihatannya akan lebih lamban. Tetapi kita mencegah hantu-hantu yang ada di bisnis asuransi. Maksud saya hantu-hantu itu adalah orang-orang yang suka pindah company A, pindah company B, itu seperti kutu loncat. Jadi sekarang ini banyak orang memanfaatkan perusahaan-perusahaan dia 2 tahun di asuransi ini pindah ke asuransi lain, 2 tahun pindah lagi, 2 tahun pindah lagi, hanya untuk mendapatkan extra money seperti ini. Akibatnya dia dikenal sebagai orang yang memiliki banyak koneksi, tetapi bisnisnya itu saja, tidak grow, bertumbuh dengan besar. Sehingga banyak orang kurang percaya. Nah, Sekvislab sendiri menganut sistem founders model, tapi based on performance. Jadi Sekvislab itu mengambil sistem founders model, tetapi based on performance. Ya. Nah, jadi apa sih bentuk-bentuk bridging yang ada di Sekvislab? Nah, ini yang perlu kita bahas pada hari ini. Pertama itu adalah untuk recruiting leaders. Untuk recruiting leaders itu ada namanya upfront system, ada namanya semi upfront system, ada namanya non upfront system. Kemudian untuk agent itu ada namanya Alpha Bravo system saat ini. Kemudian ada namanya upfront MDRT system. Jadi untuk di Sekvislab yang ada saat ini adalah, saya ulangi sekali lagi, upfront system. Upfront system itu adalah memindahkan leader ke Sekvislab di mana ada diberikan uang muka. Oke, ada diberikan uang muka. Yang kedua, semi upfront system itu diberikan uang muka tetapi hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Oke. Yang ketiga itu namanya non upfront system, tidak ada uang muka, tetapi uang bulanannya lebih besar. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Oke. Yang kedua itu adalah for agents. For agent itu saat ini ada program namanya Alpha Bravo System untuk merekrut orang-orang dari luar, misalnya dari MLM, dari properti, dari pemasaran yang lainnya, atau dari kompetitor asuransi juga, di mana mereka bekerja secara full time, itu dengan ada gaji bulanannya bila mereka hit target. Dan komisi mereka sama sekali tidak dikurangi. Kemudian kita akan berbicara tentang upfront MDRT system. Jadi kalau kita punya kenalan ada agen MDRT di company A, kita boleh rekrut orang ini ke Sekvislab juga. Itu ada diberikan uang muka. Nah, seperti apa dan bagaimana? Nah, itu yang akan kita lihat nantinya. Tapi saya perkenalkan untuk teman-teman dulu ya. Oke, jadi sebelum kita tahu lebih lanjut tentang ini, kita lihat dulu step-step yang akan kita gunakan
itu dalam pengembangan unorganic system recruiting setelah kita bisa menjual diri kita. Jadi kalau kita bisa merekrut orang dari luar, tentu saja kita harus punya value added atau paling tidak kita punya kenalan yang banyak. Nah, jadi step-stepnya itu seperti apa, langkah-langkahnya itu seperti apa. Satu, expensive candidate recruiting. Nah, jadi artinya kita harus punya calon-calon atau orang-orang yang bisa kita rekrut. Nah, orang-orang yang bisa kita rekrut itu bisa berasal dari network yang lebih luas yang bisa kita dapatkan dari sosial media. Jadi kalau saat ini teman-teman kepingin merekrut, teman-teman boleh join banyak grup di sosial media. Di sosial media itu sekarang ada berbagai macam grup asuransi, bahas tentang asuransi dari berbagai company, perusahaan. Anda boleh mulai belajar berkenalan dengan mereka. Lalu misalnya pas Anda tahu dia lagi punya masalah, Anda mungkin punya chance kesempatan untuk masuk. Jadi sosialisasi ini penting untuk membuka network yang lebih lebar. Yang kedua itu adalah more database from existing and referral. Jadi kita punya database yang lebih banyak dari agent-agent kita, dari orang-orang kenalan kita, dan kemudian kita bisa meminta referral dari mereka atau dari pusat pengaruh. Yang kedua itu adalah comprehensive screening. Kita perlu menyeleksi atau melihat lebih mendalam orang-orang yang ingin kita rekrut secara anorganik ini. Jadi kita perlu namanya review process of background. Kita perlu tahu background dia itu sebenarnya seperti apa. Kita perlu tanya-tanya juga kepada orang lain. Supaya apa? Kita jangan tiba-tiba mendapatkan orang, dia semangat bergabung dengan kita, ternyata itu adalah kutu loncat dan selalu memainkan kasus-kasus fraud atau kasus-kasus yang tidak benar. Kedua, kita perlu namanya interview proses untuk evaluasi. Jadi pada saat kita melakukan pembicaraan dengan dia, usahakan lebih banyak kita menjadi pendengar. Jadi kita lebih banyak bertanya dan kita mendengarkan. Kalau kita lebih banyak bertanya dan kita mendengarkan, maka kita akan lebih mudah melakukan proses evaluasi dari apa yang dia sampaikan. Misalnya kita tanya, wah bagaimana kondisi dia di sana? Waduh, timnya bagus ya, berapa pencapaian timnya? Berapa anggota timnya yang capai level jalan-jalan atau capai MDRT? Gimana kondisi agent-agentnya? Nah, itu akan memudahkan kita dalam melakukan proses screening. Yang ketiga itu adalah consultative candidate presentation. Jadi pada saat kita presentasi peluang bisnis kita, model bisnis kita, atau sistem kita kepada si calon ini, maka model kita adalah model konsultasi. Jadi kita bukan mau mengajari dia, kita bukan mau memaksakan dia, tetapi kita adalah mencoba mengarahkan dalam bentuk konsultasi di mana dia itu sendiri yang akan nantinya memutuskan mana yang terbaik untuk diri dia. Jadi untuk ini kita perlu bisa membangkitkan motivasi daripada si calon yang mau kita rekrut ini. Kemudian kita harus fokus pada apa yang menjadi keunggulan kita, keunggulan dari company kita, dan kemudian kita mesti tahu apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari company dia atau dari tim dia, sehingga ada titik temunya dan bisa kita sampaikan. Kemudian kita harus bisa menawarkan invaluable insight, yaitu salah satu pandangan yang nilainya bagus bagi dia, di mana market kondisi saat ini seperti apa, ke depan itu seperti apa, kenapa kita Secus adopt sistem seperti ini,
Kenapa sampai ada konsep inheritance? Kenapa ada konsep sampai misalnya dia ada lifetime non-validation? Nah, kenapa perlu konsep seperti itu? Dan kenapa kalau misalnya agent atau lu jadi leader, tiba-tiba misalnya cacat gak bisa bekerja, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang ditawarkan oleh Secus Life? Nah, insight-insight seperti ini yang kita tanamkan kepada mereka, sehingga mereka memahami, wah ini plus poinnya. Bagus kalau saya bergabung dengan Secus Life. Yang keempat itu adalah hiring process facilitation. Nah, fasilitas dalam proses untuk menjadikan dia sebagai bagian dari diri kita, itu apa saja yang akan kita berikan, kita sediakan. Nah, itu adalah proses negosiasi paket bridging kita. Paket bridging kita itu seperti apa? Ternyata paket yang kita tawarkan standar seperti itu, dia masih maunya seperti ini dan begini, bagaimana? Nah, teman-teman, itu semuanya bisa dinegosiasikan. Artinya, teman-teman jangan cuma berpatokan bahwa ini begini, harus begini terus, strict begitu, tidak. Namanya bisnis itu adalah bisa dinegosiasikan. Selama kita yakin, kita percaya, kita berani menggaransi, kita bisa bicarakan kepada company bagaimana bisa ada perubahannya. Tapi basically tidak akan lari daripada konsep yang sudah ada. Kemudian kita harus memberikan feedback dengan cepat. Sehingga apa? Sehingga ketika kalau dia punya isu-isu Secus Life itu dia kan gak gitu bagus kesehatannya. Ada batas keseluruhan seumur hidup. Nah, ternyata kita tackle. Ini loh sekarang. Nah, sekarang baru keluar. Ini sudah tidak ada. Atau kita informasikan. Nanti berikutnya itu ada sistem 2-bedded. Nah, kalau sistem 1-bedded kita udah bagus, sistem 2-bedded akan seperti ini gambaran dasarnya. Jadi kemudian supaya apa? Supaya dia concern perhatian kita adalah ke kita. Bukan lagi lari ke company-company yang lainnya. Nah, kemudian perlu tekankan apa yang akan menjadi support dari diri Anda kepada mereka. Karena hari ini dia bergabung karena dia percaya kepada kita, benar nggak? Kalau dia percaya kepada kita, maka kita perlu ada sesuatu yang kita tekankan kepada dia. Misalnya, saya akan support untuk membantu kamu membina dan mengarahkan tim kamu selama 6 bulan pertama, misalnya. Jadi Anda harus punya satu guidance yang jelas untuk mereka sehingga mereka tahu bahwa sebenarnya kita mau kembangkan itu kerjasamanya seperti apa, support dari you sendiri seperti apa, support company, negosiasi semua beres, tapi support dari you itu apa sebenarnya. Nah, ini yang perlu teman-teman miliki dan perlu teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman mau memulai budaya merekrut dari luar. Teman-teman punya kesempatan untuk coba-coba. Enaknya di kita adalah kita coba-coba tanpa perlu keluar modal sepeser pun. Jadi kalau hari ini kita kepingin mengembangkan sistem secara anorganik. Nah, bagaimana? Semalam saya baca di grup CNP, dia bilang, waduh dia sharing tentang produk kita yaitu New Platinum Plus yang sudah enhance, yang sudah ditingkatkan manfaatnya itu dengan agent kompetitor. Lalu agent kompetitor bilang bagus ya. Nah, karena agent kompetitor bilang bagus, saya bilang direkrut saja, saya bilang gitu kan. Nah, Inti bilang sebelumnya itu dia udah ada jalan hubungan, tetapi kayaknya ada tanda-tanda misalnya dia kepingin istrinya itu di Secus Life. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu di mana teman-teman itu mungkin bisa gunakan. Jadi kalau teman-teman hari ini mau expand bisnis, teman merasa bahwa organik sudah saya lakukan, anorganik ini disediakan perusahaan, why? Kalau saya gak coba. Nah, kalau kita mau coba teman-teman, maka peluang itu akan terbuka untuk kita. Nah, sebelum ini kita buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau buka mikrofonnya dulu
untuk tanya jawab sehingga kita lebih tahu kira-kira apa yang ingin teman-teman tanyakan, poin-poin seperti apa. Lalu misalnya teman-teman pernah melihat ada bridging dari company lain bisa begini-begini, lalu kenapa Sekus memilih yang begini-begini, supaya kita ada contoh dan kita bisa jelaskan apa sih yang membedakannya, apa sih yang membedakannya. Oke, kita tanya jawab saja. Yang mau bertanya boleh tolong silakan. Atau kalau Anda yang sudah ngerti semuanya, Anda boleh chat, saya sudah paham, saya sudah ngerti gitu loh. Supaya saya tahu bahwa Anda hari ini ikut, Anda minimal memiliki sedikit pengetahuan tentang kondisi market asuransi saat ini seperti apa. Peluang bisnisnya itu seperti apa dan bagaimana. Kenapa ada orang yang ngeri sekali, dia gak kenal pun dia berani pergi ke company lain dan akhirnya di sana dia merekrut. Nah, jadi ini bisa teman-teman buka mikrofonnya atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Wah, pada diam. Yang tadi pertama kali kita sampaikan itu untuk promosi, untuk penyesuaian posisi, semua produk dihitung ya. Jadi untuk Mercy Partnership Award kita, produk apapun semua dihitung. Yang penting masa pembayaran preminya itu mau 3 tahun ke atas. Supaya apa? Supaya ada uang office allowance yang bisa dibagikan dari sana. Jadi single produk itu semua tidak dihitung. Standar kita adalah standar company. 3 tahun minimal masa pembayaran. Semua produk dihitung ya. 100% dihitung ya. Kalau jual-jualan misalnya MG lagi promo, kita ikuti promo. Pokoknya sesuai arah dari company. Oke. Yang kedua, suara putus-putus. Sorry, saya nggak lihat ya, suara putus-putus. Kemudian ya suara putus-putus. Yang lain tidak ada komentar. Saya kepingin tahu yang ikut ini pengalaman di mana contoh ada perusahaan inisial A, perusahaan inisial A. Perusahaan inisial A itu waktu pertama kali waktu dia melanci sistem financing seperti itu gencar sekali. Banyak orang masuk. Begitu besar. Jadi kelihatan gila ya, ini perusahaan luar biasa berikan begitu. Nah, ternyata perusahaannya itu bertahan 4 tahun aja, tahun kelima sudah keok karena perusahaannya rugi-rugi terus, bisnisnya agak bertumbuh terus lagi. Akhirnya sekarang ini perusahaan itu ditinggalin orang. Nah, efek negatif seperti ini mungkin bisa terjadi. Saya ambil lagi ada perusahaan baru yang masuk ke Indonesia, inisial F, itu gila-gilaan. Semua level masuk. Lalu apa yang terjadi sekarang ini? Kita lihat bahwa bisnisnya juga tidak bertumbuh. Kemudian yang terjadi adalah mereka masih loss. Bagaimana dengan nasib company ini? Kita nggak tahu. Lalu ada company inisial T. Wah, dia rekrut, pindah. Akhirnya sekarang saya lihat banyak orangnya pindah ke company lain lagi. Nah, jadi yang sistemnya di mana mereka itu based on target yang seperti teman-teman lihat di itu, memang kelihatannya begitu menjanjikan. Terutama itu akan mengundang, istilah kita adalah mengundang apa? Spekulan, mengundang hantu masuk ke tim kita. Nah, itu sebabnya Sekus tidak menganut sistem ini. Kekurangan sistem ini adalah misalnya dia ada dua orang berbeda, katakan Edwin dan Suwanto. Ini Edwin dan Suwanto nego ke perusahaan itu. Edwin dia sebagai founder agency A, Suwanto sebagai founder agency B. Misalnya Edwin itu dia lebih hebat, dia ambil target 100 miliar, si Suwanto ini ambil target 50 miliar. Di lapangan itu bisa berbeda yang diberikan oleh Pak Edwin dengan Pak Suwanto. Kenapa? Karena dia model based on target. Jadi kalau si Edwin Salim ini agresif sekali, dia rekrut terus, begitu 100 M-nya mau habis, dia gak bisa tambah.
Sementara si Suwanto itu walaupun cuma ambil 50M, tapi karena dia selektif, maka dia senjatanya masih ada. Ketika ke Edwin nggak bisa, mereka bisa lari ke Suwanto. Dan efeknya bagi perusahaan itu agak kurang bagus. Nah itu sebabnya Sequs gak menganut sistem ini, juga perusahaan kita gak mau keluar uang di muka lebih banyak. Nah itu alasannya. Oke, mungkin kalau saya cerita contoh akan banyak sekali. Mungkin teman-teman perlu tanya kepada saya sehingga saya bisa ceritakan apa yang menjadi pengalaman saya. Oke, mungkin Edwin ada yang mau tanya, Win? Ya, Edwin ada? Tidak ada, Bu. Ya, kita bincang-bincang dengan Pak Edwin. Pak Edwin itu paling sering ketemu dengan segala macam kompetitor dari bank, dari mana segala macam ya. Oke, Win, gimana Win? Tidak ada, kok. Fokus omset aja, kok. Kita harus fokus omset, kok. Oh, fokus omset, ya. Ngomong panjang lebar, gak ada omset ya juga percuma kan? Iya. Makanya tadi saya jelaskan bahwa ini adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah Anda mau memanfaatkan senjata yang sudah ada untuk bangun anorganik, atau Anda mau basically organik tok pure murni, atau Anda mau buat kombinasi adalah organik dengan anorganik. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan financing kita. Nah, kemarin kita berbicara tentang non-upfront dan monthly allowance. Jadi itu adalah tidak ada uang di muka, tetapi ada monthly allowance-nya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang ada upfront dan non-upfront. Upfront itu artinya ada uang sign out. Sign out itu artinya dia berhenti keluar dari company lama dan ada diberikan uang keluar. Nah, jadi contoh ada satu orang, dia di company lamanya, dia punya penghasilan 500 juta. Kita ambil contoh, dia punya penghasilan 500 juta. Nah, kalau dia punya penghasilan 500 juta, lalu dia berhenti di company lama, dia mau join di Sequs Life, Sequs Life bisa berikan dia uang muka. Nah, besarnya uang muka adalah 50%, besarnya uang muka adalah 50% dari 50% dari SPT yang bisa dia tunjukkan. Nah, katakanlah kalau dia 500 juta, berarti company akan berikan dia uang muka sebesar 250 juta. Kita anggap dia ambil, itu targetnya adalah 3 miliar. Oke, kita lihat target 3 miliar, business partner 3 miliar. Oke, kita lihat dia ambil 3 miliar. Jadi 3 miliar itu monthly allowance-nya kan 45 juta, benar nggak? 45 juta itu kalau dikali 12 bulan, itu berarti ada sekitar 540 juta, benar nggak? Kita anggap 500 juta supaya memudahkan teman-teman nanti berhitung. Berarti dia bisa ambil uang muka 250 juta, tetapi monthly allowance-nya akan menjadi setengahnya. Karena setengah dari uang muka itu sudah dia ambil. Setengah dari uang muka sudah dia ambil, maka monthly allowance-nya akan menjadi setengahnya. Setengahnya itu berarti jadi 22,5 juta. Jadi 22,5 juta. Jadi kalau ada satu orang dia ambil target sebagai business partner, target 3 miliar, income dia kita bilang 500 juta, maka dia bisa ambil uang muka 250 juta, kemudian per bulannya itu adalah setengah dari tabel, yaitu 22,5 juta. Lalu si business partner ini, dia memiliki 3 orang associate business partner. Dia memiliki 3 associate business partner.
di mana associate business partner itu targetnya adalah 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Jadi total juga 3 miliar, total juga 3 miliar. Maka associate business partner itu bisa mendapatkan uang sign out adalah 50% dari target monthly allowance setahun. Monthly allowance setahunnya adalah 15 juta dikali 12 bulan, yaitu 180 juta. Jadi ABP itu bisa dapat uang muka 90 juta. Uang muka 90 juta. Oke, uang muka dia dapat 90 juta, tetapi monthly allowance-nya menjadi 7,5 juta. Jadi 7,5 juta, 7,5 juta, 7,5 juta per bulannya. Oke, sampai sini saya mau tanya teman-teman, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Supaya kita mengerti, memahami. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai poin ini dulu? Sebelum saya lanjutkan. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk upfront bisa kita berikan itu sebesar 50% dari income yang dia tunjukkan berdasarkan SPT dia atau berdasarkan income statement dia. Oke. Nah, karena 50% dikeluarkan, maka sisanya adalah monthly allowance-nya itu akan menjadi setengahnya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Saya setuju. Oke, silakan. Setuju. Pak Rudi. Oke, Kalau ya. kita rekrut dari luar kan dia seperti Tacu bilang tadi, dia kan pasti ada income dia yang komisi tahun keduanya, misalnya ketiganya dan berikutnya Ya, ya. benar. Tersisa. Nah, dia pasti loh, saya kalau nggak dapat itu buat apa saya pindah? Seperti kebanyakan orang ya. Iya, Terus benar. Tacu bilang itu boleh ngambil setengahnya 50% berdasarkan SPT terakhir. Iya, benar. Oke. Nah, kalau dia nggak capai targetnya, misalnya si BP tadi yang 3M dan si ABP-nya 1M, dia nggak capai targetnya. Iya. Ya kan takutnya kan orang cuma ngambil uang di depannya, upfront-nya ya, upfront dia ngambil upfront terus dia nggak kerja. Nah, itu bagaimana nantinya, Tojo? Nah, itu ketentuannya sama dengan ketentuan yang sebelumnya udah kita bicarakan, di mana kita sebagai seorang perekrut, menggaransi 75% secara prorata. Oke, jadi itu kita menggaransi 75% secara prorata, sama seperti yang saya jelaskan untuk proses non-upfront dan monthly allowance sebelumnya. Jadi sama seperti itu. Oke, Tojo. Nah, kalau dia akhirnya capai, Tojo, apakah dia ngambil fullnya setelah yang upfront-nya yang keluar, dan terus yang sisanya ini misalnya tadi si ABP-nya kan sisanya kan 7,5 juta, harusnya 15 juta. Apakah dia nanti dibayar full 15 juta atau sudah selesai 7,5 juta dan upfront yang tadi? Dia udah selesai, jadi nggak ada tambahan yang lainnya, kecuali dia capai lebih. Setiap kelebihan 50%-nya itu akan diberikan secara prorata, seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Jadi dia ada berlaku sistem true up. Lihat lagi kembali nomor 11. Itu true up berlaku setelah 12 bulan dengan pencapaian tambahan minimal 500 juta. Jadi contoh, saya kasih contoh ya. Contohnya tadi kan kita udah bicara BP ambil target 3 miliar. Kemudian ABP-nya target 1 miliar, sudah dapat uang mukanya semua. Per bulannya ABP 7,5 juta. Per bulannya yaitu si BP-nya itu juga 22,5 juta. Sekarang kita bicara ABP. ABP itu dia ternyata capainya 1,5 M. Dia capainya 1,5 M. Oke. Dia capainya 1,5 M, maka itu berarti berlebih 500 juta, benar nggak? Berlebih 500 juta. Maka company akan memberikan kepada dia sebesar berapa? Sebesar 50%
dikali 15 juta dikali 12 bulan. Jadi dia akan dapat 90 juta lagi. Kalau dia over. Kalau dia over 200%, misalnya dia targetkan 1M, ternyata dia capai 2M, berarti kan double. Maka dia akan mendapatkan 15 juta kali 12 bulan. Jadi dia akan dapat 180 juta. Kalau dia capai misalnya 3M, maka dia akan dapat sebesar 2 kali 15 juta kali 12, yaitu sebesar 180 juta. Jadi tergantung pada pencapaian dia. Maka enaknya kita di sini adalah bahwa untuk true up kelebihan kelipatan 500 juta di Sequis tidak dibatasi. Di company lain itu dibatasi dengan syarat bahwa kita harus capai. Nah, itu kita bicara untuk EBP-nya. Sekarang BP-nya dapat apa? BP-nya dapat apa? Kita jelaskan lagi ya. BP-nya tadi kan dia sudah dapat uang muka 250 juta. Dia sudah dapat sebulannya 22,5 juta. Ternyata dari 3 EBP tadi, dia capai target. Dia capainya total bukan 3 miliar, tapi 6 miliar. Dia capainya 6 miliar. Dan dia boleh rekrut EBP keempat, EBP kelima, EBP keenam, EBP ketujuh, dan seterusnya. Pokoknya seterusnya. Ternyata ditambah dengan yang di EBP keempat, kelima, keenam yang tidak dihitung ke business partner. Omsetnya tidak dihitung ke business partner karena dari ABC kan udah 3 miliar. Jadi tidak dihitung ke business partnernya. Kita katakan DEF. DEF itu juga boleh ambil uang muka, boleh ambil financing, boleh. Tetapi omsetnya gak dihitung ke business partner. Nah, ternyata ABC capai target. DEFGH yang dia rekrut itu capai misalnya lebih besar, lebih besar, katakanlah dia capai misalnya 5M, 6M lah kita bilang, 6M, dia capai 6M, maka si business partner itu akan mendapatkan 2 kali dari 45 juta dikali 12 bulan. Jadi 45 juta kali 12 bulan itu 540 juta dikali 2, maka dia akan dapat uang true up sebesar 1 miliar 80 juta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan supaya bisa lebih jelas lagi? Atau susah dimengerti? Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ngerti, Dojo. Berarti artinya kalau dia, kalau artinya dia nggak capai EBP target yang sisa 7,5 juta tadi, dia hanya ambil yang setahun, misalnya kontraknya setahun, ambil yang capai itu aja ya? Iya betul ya. Kalau dia capai sampai mana ya dia ambil yang mana. Yang penting ingat kontraknya 36 bulan. Jangan dia 24 bulan sudah lari. Kalau dia 24 bulan sudah lari, maka sisa 12 bulan itu kita sebagai garantor itu akan secara prorata bayarkan ke company. Oke. Tetapi teman-teman juga nggak perlu terlalu stres kalau dia nggak ambil upfront. Kalau dia ambil upfront kita agak lebih stres. Makanya kalau mau yang ada upfront itu benar-benar orangnya harus terseleksi dengan baik. Oke. Nah, saya ingin tanya teman-teman yang konsep upfront ini sudah bisa paham nggak? Sebelum saya lanjutin dengan semi upfront. Semi upfront. Oke. Yang upfront ini sudah bisa teman-teman pahami? Oke, Pak William Aman paham. Ya, cuma Pak William Aman yang paham aja. Yang lain nggak paham kayaknya ya. Kok mau nanya kok soal upfront ini kok. Nah, senang sekali kalau ada yang bertanya. Jadi saya lebih tahu kondisinya seperti apa. Ya, Yenti gimana? Yang upfront ini apa memang orang yang kita rekrut ini
dia berhak ya kok ya untuk meminta gitu. Apakah kita sebagai perekrutnya atau BP kita itu menolak memberikannya gitu kok? Ya kan kita yang merekrut, kita yang memutuskan dong. Saya mau merekrut ini, saya memutuskan orang ini saya percaya enggak. Kalau saya percaya saya mau merekrut dia, ya kita okekan aja. Tapi kalau saya lihat orang ini nggak bisa dipercaya, ngapain saya rekrut dia, benar nggak? Ya wes sinyal kok ya busu ya. Suaranya jelek ya, agak kedengaran ya suaranya. Oke, Yenti bisa paham maksud saya, Yenti? Nggak kedengaran kok, mungkin sinyal saya yang jelek ini ya. Tapi saya bisa dengar suara kamu jelas loh. Oh berarti suara Koko yang putus-putus. Ya, tapi saya bisa dengar suara kamu dengan jelas sekali. Nggak ada putus-putusnya. Gitu. Oke, jadi maksudnya gini Yenti. Maksudnya kalau orang yang kita rekrut, kita yakin, kita percaya, pasti dong kita tawarkan paket bridging yang paling baik bagi dia. Kalau hari ini saya ketemu orang dan saya yakin percaya orang ini mau membangun, ya pasti jelas sekali saya akan berikan kepada dia. Tapi kalau saya sanksi-sanksi, maka saya perlu proses tadi. Makanya tadi kita belajar proses steps ini. Tujuan step-step ini adalah supaya kita paham langkah-langkahnya seperti apa. Sebenarnya tadi saya cuma mau langsung masuk ke paket, tapi saya sanksi kalau saya masuk ke paket aja tanpa teman-teman mengetahui konsekuensinya seperti apa, maka teman-teman nanti mungkin agak bingung. Oke. Oke kok. Oke ya. Jadi itu gak ada masalah kalau so far kita yakin dan di hitungan kita kayaknya contoh lah kalau kita cuma orang yang mau ambil target 500 juta. Orang ambil target 500 kita rasa pengeluaran kita 7 juta kali 12 itu 84 juta baru keluar 42 juta di muka. 42 juta kita rasa orang ini bisa percayai. Nah kan kalau level yang merekrut itu ABP kan masih ada BP di atasnya. Contoh misalnya Yenti mau merekrut, kan ada level ABP di atas, ada level BP di atasnya. Jadi itu kan bisa berlaku cost sharing, bisa berlaku cost sharing. Dan Anda juga bisa bicarakan dengan saya, kan kita ada namanya office allowance yang bisa kita support secara bersama untuk pengembangannya. Apalagi kalau orangnya ada kerjakan sebagian dan dia berhenti, masih ada komisi-komisi sisa dan komisi-komisi dari overriding yang kita terima sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kalau orangnya bisa kita percayai, kita tidak perlu terlalu sampai takut, ya. Tapi kalau orangnya tidak kita percayai, belum kita kenal dekat, ya kita perlu hati-hati. Nah, itu saja dari saya, Yenti. Kira-kira bisa paham maksud saya? Paham kok. Thank you. Ya. Oke, yang lainnya masih ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Lanjut. Yang paham boleh cek di kolom cek paham atau entah acungkan jempol ke biar saya tahu Anda paham apa enggak ya. Cuma si William yang paham aja sama si Yenti kayaknya itu, yang lain. Paham, Kangku. Oke, sekarang saya lanjutin yang kedua. Yang kedua itu namanya semi upfront. Semi upfront itu boleh kita lakukan. Misalnya, orang ini kita nilai dia bagus. Tetapi kayaknya tingkat kepercayaan kita kepada dia belum 100%. Tapi adalah di level misalnya 50%, 60% gitu. Maka teman-teman bisa mengambil sistem semi upfront. Yang namanya semi upfront itu adalah dia uangnya diberikan tanpa target 3 bulan sampai 6 bulan di awal. Target 3 bulan sampai 6 bulan di awal. Nah, kita kasih contoh. Ada tim mau pindah. Ambil target BP. Target BP kan harusnya
dia dapat 45 juta bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Lalu kita deal, kalau bulan pertama gak capai pun, bulan kedua gak capai pun, bulan ketiga gak capai pun, dia tetap dapat 45 juta. Dia tetap dapat 45 juta. Lalu ABP yang dia rekrut, kan harusnya dia capai target 50 juta bulan pertama, 50 juta bulan kedua, 50 juta bulan ketiga. Kalau ABP-nya tidak capai pun, maka uang sebesar 15 juta itu tetap akan kita berikan. Jadi dealnya itu boleh antara 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan kita berikan semi upfront di mana dia walaupun tidak capai target, tetapi kita berikan monthly financing-nya. Monthly financing-nya tetap kita berikan. Oke. Nah, apabila ternyata misalnya dalam 3 bulan itu atau 6 bulan itu dia benar-benar gak capai target, maka kita sebagai garantor, kita akan berikan uang jaminan kita dipotong dari komisi kita, dari OR kita, untuk diklobek dulu oleh company. Tetapi pada saat bulan ke-12, ternyata dia capai semua, maka company akan membalikkan semua uang yang sudah diklobek dari kita di awal. Oke, saya ulangi lagi. Kita berikan misalnya 3 bulan sampai 6 bulan keringanan tanpa harus capai target. Uang financingnya tetap dia terima full. Jadi sebagai garansinya, kalau dia gak capai dalam 3 atau 6 bulan itu, maka komisi atau overriding kita itu akan diklobek oleh perusahaan. Ditahan sementara. Begitu kalau dia capai di bulan ke-12, maka semua uang yang diklobek itu akan dikembalikan kepada kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas untuk semi upfront ini? Jelas, Pak Ju. Saya lihat nggak ada yang chat ya. Entah semuanya ngerti atau semuanya bingung atau semuanya merasa kayaknya saya nggak mau pakai lah, ribet kali seperti ini. Mau organik bagus juga teman-teman ya. Oke, jadi semi upfront ini juga bisa kita terapkan teman-teman. Jadi yang penting sekarang teman-teman mengerti bahwa kalau di lapangan Anda ketemu dengan orang, kita juga bisa berikan seperti itu. Tapi karena kita sebagai garantornya, benar nggak? Kita sebagai garantornya, perusahaan juga ingin kita berpartisipasi di awal sehingga perusahaan juga tidak kebobolan. Jadi bentuk kita adalah partnership dengan perusahaan. Kita ingin kembangkan, perusahaan sediakan modalnya di awal. Dan kita ada partisipasi sebagai penjamin. Di mana kalau seandainya orang itu pun berhenti, maka seluruh hasil daripada polis-polis yang dia hasilkan, ada pembayaran renewal, maka overridingnya itu akan lari ke kita juga. Jadi ini namanya take and give antara kita sama company, ada partnership-nya. Jadi teman-teman hanya perlu pertimbangkan, teman-teman lebih cocok pada sistem yang mana. Apakah mau ada upfront atau semi upfront atau non upfront yang kita bicarakan selama beberapa minggu ini. Jadi selama beberapa minggu ini kita tidak bicara tentang upfront, kita tidak bicara tentang semi upfront, karena kita tidak ingin teman-teman itu bingung. Kita tidak bicara tentang merekrut MDRT dari luar. Kenapa? Karena untuk merekrut MDRT dari luar pun kita perlu punya minimal lah level kita mau MDRT, benar nggak? Baru orang percaya kepada kita. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Itu pun kita masih bisa negokan karena kita kan partnership dengan perusahaan.
Jadi kita mesti tahu seperti yang tadi kita sampaikan, poin ini, teman-teman mau lihat kembali lagi ya, itu poin nomor 3. Poin nomor 3 yaitu consultative candidate presentation. Tahu orang-orang yang mau kita rekrut itu seperti apa, di sanalah kita tahu permintaan dia seperti apa, dan kita finalkan di poin nomor 4. Kita finalkan di poin nomor 4, dia ada permohonan ini, menurut kita ini cocok sih. Ini orang bisa dipercaya dan kita masih bisa negokan ke perusahaan kita. Jadi tidak tertutup bahwa ini pakainya seperti ini, fix seperti ini. Tapi ini adalah sebuah guidance bagi kita supaya kita bisa lebih mudah ada pedoman di lapangan bagaimana caranya kita merekrut secara anorganik. Nah, saya cerita tentang Ibu Helen. Jadi saya nggak usah sebutkan nama orang yang direkrut oleh Ibu Helen. Jadi Ibu Helen itu teman-teman perlu tahu bahwa dulu dia adalah seorang agency head yang paling kecil di Indonesia. Malah dibandingkan dengan omset saya sekarang ini, omset saya sekarang ini adalah 3 kali lipat daripada omset Ibu Helen pada saat itu. Tetapi ada satu hal yang dimiliki oleh Ibu Helen, di mana dia punya cita-cita untuk mengembangkan dan dia tidak mau terus ditertawakan orang lain. Jadi ada orang di mana kadangkala dia suka meremehkan orang lain. Seperti halnya kita lah, namanya manusia. Kadangkala kita melihat orang lain, kita mau meremehkan orang lain karena kita melihat, alah, prestasinya biasa-biasa saja kok. Gak ada yang dibanggakan. Cara dia ngomong saja gak meyakinkan, pelintak-pelintut. Alah, dia mana cocok. Dia itu seorang wanita. Jadi kadangkala ada dalam sifat diri seorang manusia, itu sifat meremehkan orang lain. Nah teman-teman, kalau kita mau menjadi seorang leader profesional, menuju tingkat leadership nomor 5, kita ingat bahwa kepemimpinan nomor 5 itu adalah berbicara tentang humble, kerendahan hati, berbicara tentang modesty, di mana pada saat itu juga dia ada sifat profesionalisme, sifat sifat bertanggung jawab, sifat membina dan rela menanggung kesalahan daripada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, jadi Ibu Helen pada saat itu dia berada di posisi kejepit. Sebenarnya secara tim dia itu orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena waktu dia menjadi seorang manajer, dia adalah manager of the year. Dia banyak mendapat penghargaan. Dia adalah top sebagai manajer, top sebagai dulu namanya agency manager. Jadi dia pernah sebagai top branch manager juga. Dia orang top, tapi dia gak punya tim yang besar. Dulu timnya ya direkrut, tapi gak berkembang dulu. Nah, jadi Ibu Helen itu dia memulai sistem perekrutan yang menurut saya dia sangat berani. Kenapa sangat berani? Teman-teman nanti kita boleh minta testimoni dari dia secara langsung. Kalau saya bicara mungkin teman-teman kayaknya entah benar entah enggak. Tapi dia mendatangi company lain. Dia mendatangi company lain. Setelah dia mendatangi company lain, kemudian berkenalan dengan BM atau branch manager yang ada di kantor tersebut. Setelah berkenalan dengan itu, dia menjalin hubungan yang lebih baik. Dia hanya bicara mau tahu produk lebih banyak tentang company ini. Jadi entah dia yang mau pindah atau dia mau memindahkan orang. Jadi orang merasa entah dia yang mau pindah atau dia yang mau memindahkan orang. Ibu Helen cerita bahwa dia pernah ditipu. Pernah ditipu apa? Orang dengan sistem upfront. Jadi orang ini dia penampilannya bagus, kemudian ada BMW, tapi ternyata ketika dipertemukan dengan Pak Tatang nggak setuju. Lalu akhirnya Ibu Helen bilang dia bersedia menanggung sebagiannya. Ternyata orang ini lari setengah jalan. Nah, lalu Ibu Helen dia setelah ke sana itu dia suka minta referral dari orang lain. Akhirnya dia pernah berkenalan dengan satu orang leader, di mana leader ini dia akhirnya dia rekrut.
Nah, setelah dia rekrut, ini adalah salah satu leader yang kemudian membesarkan Ibu Helen juga, walaupun sekarang dia tidak ada di tim Ibu Helen. Tetapi yang kita lihat nyata adalah bahwa Ibu Helen pada saat itu berani mengambil sebuah keputusan bahwa dia mau menggunakan cara anorganik untuk trial and error dulu, Jadi ada persentase keberhasilannya, tetapi ada persentase ketidakberhasilannya juga. Tapi ada satu hal di mana dia berani untuk memulai. Jadi saya cerita ini sebagai satu contoh untuk teman-teman bahwa ada loh orang yang berhasil di Circus Life seperti Ibu Helen. Nah, nanti kita boleh dengar testimoni dari Ibu Helen sebenar-benarnya bagaimana awal dia bisa mengenal Pak Kiki. Nah, jadi ini adalah sebuah proses di mana Ibu Helen menjalankannya dari anorganik. Lalu kalau kita di Mercy itu, kita sebenarnya menjalankannya secara organik. Dan kita hari ini sudah lumayan, nama kita juga sudah lumayan. Kita melihat bahwa produksi kita juga walaupun masa pandemi ini stabil, maka saya juga mencoba memberanikan diri bahwa perusahaan memberikan hal seperti ini, selama ini saya selalu mengabaikan dan tidak benar-benar mau mencoba menjalankan sistem ini. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman karena sekarang sistem perusahaan kita itu lebih terbuka, open untuk semua level, maka teman-teman semua bisa coba memanfaatkan kesempatan ini. Mana tahu nanti ada Yenti seperti Ibu Helen, ada Rudianto seperti Ibu Helen, ada William seperti Ibu Helen, ada Ratna Ibu Helen, ada Christiana Ibu Helen, ada Peter, ada Holland, ada Kellen, ada Lily, ada semua nama seperti Ibu Helen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan, tergantung cocok enggak dengan kepribadian kita. Sesuaikah cara pengembangan ini dengan diri kita atau tidak? Teman-teman mau gunakan cara pengembangan ini, atau teman-teman mau semi gunakan, atau teman-teman tidak mau gunakan, itu terserah kepada teman-teman sendiri. Karena pengembangan tim itu didasarkan pada leadership kita masing-masing. Cuma kalau teman-teman mau mencoba juga tidak ada salahnya. Oke, itu saja yang kepingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin teman-teman boleh tanyakan langsung kepada saya supaya kita saling diskusi, saling mengetahui lebih lanjut. Di awal memang teman-teman merasa kayaknya gak ada gunanya, saya tahu begitu banyak tentang anorganik, tapi di luar sana banyak orang gila. Kalau nanti teman-teman ketemu di luar sana banyak orang gila, mereka tahu bahwa bisnis asuransi itu luar biasa, bahwa bisnis asuransi itu bisa mendatangkan passive income yang besar kali, bahwa bisnis asuransi itu bisa menghasilkan 1M, 2M, 3M, 10M, 15M, malah yang tertinggi saat ini 35M, maka teman-teman pasti akan melihat peluang bisnisnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau kembangkan, maka inilah saatnya, inilah kesempatan di mana Circus membuka kerannya untuk kita semua. Oke, kalau ada pertanyaan dan lain-lain silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kita akhiri dengan foto bersama. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh nggak kita buka videonya semua? Edwin mau nanya tuh, Mas ada nanya. Win. Apa mau tanya, Win? Silakan, Win. Mas nanya aku deh. Hah? Win. Ah ya. Bisa cerita nggak apa yang terjadi di kondisi di Kota Medan sekarang seperti apa? Nah, Kalau kondisi untuk mau di Kota melakukan Medan ini, nah kita anorganik. cerita kondisi di Kota Medan ini. Semua perusahaan asuransi saat ini lagi membuat sistem kompensasi baru. Ada perusahaan A akan berubah, ada perusahaan S juga akan berubah. Kenapa? Karena saat ini kebetulan pas masa pandemi,
di mana orang-orang dia punya waktu lebih banyak untuk menganalisis bisnis plan dari masing-masing company mereka, benar nggak? Lalu ada saat ini terjadi, ada perusahaan besar ternama, di mana saat ini dulu mereka tidak pernah ekspansif untuk merekrut dari luar. Tapi saat ini mereka merubah sistem dan mereka membuka keran mereka, bahkan mereka bersedia menjalankan 3 system in one company. Bayangkan, 3 system in one company itu pun berani mereka jalankan. Itu ada sistem yang berbeda dalam satu company, all scheme, kemudian ada 2 layer, ada 3 layers, tapi mereka berani lagi ekspansif gila-gilaan karena perusahaan ini sudah perusahaan ternama. Kemudian mereka ini lagi melakukan proses perekrutan yang secara masif. Nah, karena itu banyak company-company lain itu mulai juga merasa terancam. Kenapa mereka merasa terancam? Kalau mereka tidak melakukan perubahan, maka yang terjadi adalah orang-orang hebat yang bisa melihat visi ke depan, bisa melihat jangka panjang, bisa tahu hitungan bisnis, mereka kemungkinan bisa diyakinkan untuk pindah ke company lain. Nah, jadi kita melihat bahwa beberapa perusahaan yang awalnya itu jor-joran menawarkan, saat ini mereka ada beberapa tim sudah pindah ke perusahaan ini. Lalu ada perusahaan yang di mana pembukaan sistem agensi kantornya yang tidak jelas, membuat beberapa tim ketika mereka sudah sampai posisi tertentu, mereka katakanlah dia capai misalnya satu tim direct itu 5M. Tapi karena gak ada ketentuan jelas dari kantornya, dari perusahaannya itu, sistem buka agensi seperti apa, nah baru mereka berlomba-lomba mau buka. Ketika mereka berlomba-lomba mau buka, mereka belum punya pengalaman untuk buka kantor agensi. Ternyata dengan bisnis 5 miliar saja, buka kantor agensi itu tidak menguntungkan. Maka yang terjadi adalah mereka sekarang kewalahan. Mau tutup juga gengsi, benar nggak? Apalagi di masa sistem pandemi sekarang ini, bisnis ada terjadi penurunan. Dan renewal itu persentasenya agak berkurang. Jadi ini juga menjadi salah satu masalah di company lain, di mana akhirnya mereka melirik company lainnya dan mereka ada yang pindah, ditambah konflik internal mereka, Jadi terus terang ada orang cari saya juga. Saya sih belum pernah benar-benar pergi cari orang lain. Nah, orang cari saya, nah cerita begini dan begini, mereka sekarang lagi begini dan begini. Nah, saya belum temukan kandidat yang tepat di mana mereka benar-benar mau pengembangan. Karena saat ini orang kan mau uang instan, mau uang lebih cepat. Nah, jadi rata-rata saat ini mereka ada ambil namanya upfront dan semi upfront. Rata-rata ambil upfront dan semi upfront. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau mulai, sebenarnya teman-teman bisa mulai dengan dulu program Alpha Bravo Agent. Alpha Bravo Agent itu kan merekrut agent-agent yang full timer dan itu akan membantu Anda. Kenapa? Karena mereka full timer, jadi mereka punya waktu jauh lebih banyak ketimbang part timer dan interaksi Anda dengan mereka itu akan lebih jelas, apalagi mereka punya target yang mau dicapai. Dan itu akan memudahkan Anda untuk masuk selangkah lebih maju untuk merekrut leader-leader full timer seperti itu. Jadi kondisi di Medan saat ini lagi terjadi adalah migrasi dari beberapa perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Makanya saat ini lagi masing-masing perusahaan membenahi sistem. Sequence 3 layer 8 generasi. Apakah nanti mungkin jadi 9 generasi, 10 generasi, dan apakah kedepannya bisa lebih besar? Nah, saya yakin percaya tidak ada perusahaan yang tidak mau tumbuh dan berkembang. Kalau perusahaan dia semakin besar, keuntungannya semakin besar juga, saya yakin dia sharing profitnya juga akan semakin besar, partnership-nya akan semakin baik dengan kita masing-masing. Jadi Sequence itu baru memulai dengan 8 generasi, itu belum ada evaluasi lanjutan.
mungkin 1 tahun, 2 tahun begitu kita mulai, maka Sequis itu sendiri akan tahu bagaimana dan arah ke depannya akan semakin lebih jelas. Tapi kita bersyukur bahwa kita Sequis adalah company pertama yang paling jelas saat ini tentang konsep pewarisan, tentang konsep non-validation lifetime, tentang konsep non-validasi tahunan. Kita yang paling jelas, termasuk kalau agent atau leader cacat atau kena kritis, kita yang paling jelas, karena company lain belum sejelas kita. Tapi berikutnya mungkin company-company lain akan ikuti kita. So ini sebenarnya peluang yang paling cepat, yang paling baik bagi kita untuk lebih agresif saat ini. Karena kalau kita lebih agresif, kita menang duluan, kita bisa memindahkan beberapa orang, bisnis kita akan jadi lebih besar. Jadi kalau orang udah nyaman dengan kita, mereka tahu sistem yang ada di Mercy kita itu seperti apa, tahu Anda sebagai leader seperti apa, tahu kapasitas Anda, tahu kapabilitas Anda, bagaimana cara Anda menjalankan sistem dengan baik dan benar, tidak neko-neko, maka ini akan menjadi permulaan yang baik bagi kita semua. Jadi sekali lagi, kalau di luar itu marak sekali. Cuma mungkin kita ya, agent-agent kita dan leader-leader kita itu semuanya baik-baik. Jarang berinteraksi, jarang bergaul dengan company-company, jarang bicara rekrut dan sebagainya. Tapi sangat marak sekali di Medan saat ini ya. Oke, itu contoh ini yang bisa saya jelaskan. Kalau mau ambil contoh-contohnya, ada banyak nama-nama gak etis kita sebutkan ya. Oke, Go. Oke, ada lagi yang kepingin sharing atau apa? Ada? Nggak ada, kita akhiri ya teman-teman. Boleh buka videonya, kita lihat perlihatkan wajah kita dengan senyum yang paling cerah. Saya kepingin lihat teman-teman dengan senyum yang paling cerah ya. Saya kepingin lihat teman-teman dengan senyum paling cerah. Karena seperti yang saya ceritakan, kalau kita belajar tersenyum, maka rezeki itu akan datang pada kita. Tapi kalau wajah kita tetap merengut, maka rezeki itu akan menjauhi kita. Rezeki datang pada orang yang siap menampung, yang hatinya terbuka, yang hatinya berlapang dada. Ada yang belum buka boleh tolong buka videonya. Oke. Yang boleh bantu saya untuk fotoin. Ya Swanto, apa mau tadi kan Swanto? Tadi kemarin tuh kan bahas tentang apa training di Mercy, nggak lanjut dibahas sekarang aja? Training di Mercy kita finalkan dulu ya, karena ini udah mau jam 1 nanti kalau nggak selesai ya. Oke, jadi nanti baru kita bahas lebih lanjut tentang itu aja ya dokter. Karena nanti terlalu panjang, ini udah mau jam 1. Pada mau makan nih, ini muka-muka tersenyum yang kelaparan kayaknya ini ya. Aku foto ya. Oke, boleh bantu foto ya teman-teman semua. Senang sekali hari ini. Nanya Win, tadi mau nanya apa Win? Semua. Jadi kalau kita semua keras kepada diri kita, maka kehidupan akan lembek kepada diri kita. Tapi kalau kita lembek pada diri kita, kehidupan akan tampak keras pada diri kita. Itu saja dari saya teman-teman semua. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, apapun. Ini mirip bulan purnama ya. Bagusnya, kalau kita tidak full action, maka nonsense. Akan jadi halusinasi. Anda ngiler gak ada gunanya. Kalau tidak saat ini, maka itu akan menjadi impian kita yang menjadi kenyataan. Oke, terima kasih semuanya. Bye semuanya teman-teman. Thank you all. Thank you semuanya. Saya doakan teman-teman